Hei, subscribe dulu lah. Halo semuanya, jumpa lagi di video reaction Noindut hari ini. Semoga semuanya selalu di dalam keadaan sehat ya. Oke, kali ini Noy mau lihat satu video dari Tren Publika. Mantap, Menteri Malaysia malah promosikan lagu dan bahasa Indonesia. Nah, loh, ini Menteri Malaysia loh ya, malah mau promosiin lagu dan bahasa Indonesia. Seperti apa itu? Langsung aja kita lihat videonya dulu ya. Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas nasib bahasa Melayu di Malaysia yang semakin memprihatinkan. Semakin memprihatinkan. Indonesia yang semakin kuat dan mendunia. Yang menarik dalam upaya memartabatkan bahasa Melayu dan budaya Melayu, Malaysia justru menampilkan lagu populer dari Indonesia. Lagu itu jelas berbahasa Indonesia. Yuk kita simak ya. Betapa naif cara berpikir para profesor dan tokoh Melayu Malaysia, baik Melayu asli maupun palsu. Melayu Mereka asli selalu maupun bergembor mengenai palsu. alam Melayu dan rumpun Melayu. Mereka berusaha menyamanyamakan bahasa Melayu Malaysia dengan bahasa Indonesia. Kaum Melayu Malaysia juga berusaha mencampur adukan budaya Melayu Malaysia dengan budaya Indonesia. Tujuannya adalah agar kebudayaan Melayu Malaysia terlihat hebat dan besar. Profesor Malaysia mengira bahwa propaganda negara masih ampuh di era sekarang. Gagasan Melayunisasi jadi bahan tertawaan karena peran negara semakin kecil di era media sosial sekarang. Kalaupun seluruh anggaran pemerintah Malaysia dihamburkan untuk propaganda Melayu. Kalaupun seluruh duit negara Malaysia digunakan untuk menyelamatkan bahasa Melayu Malaysia dari kehancuran, hal itu juga tidak akan berhasil. Masalahnya adalah kebudayaan dan bahasa yang lebih besar dan luas pengikutnya selalu akan jadi pemenang. Apalagi di zaman sekarang, zaman digital. Aliran konten berbahasa Indonesia lewat media sosial sulit dibendung. Belum lagi, industri musik, hiburan, sinetron di Indonesia yang jauh lebih berkembang ketimbang Malaysia. Itu semua juga karena peran masyarakat dan swasta yang jauh lebih besar ketimbang negara. Jadi, menyamakan bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu Malaysia, sebetulnya justru akan menguntungkan Indonesia. Karena, seluruh rakyat Indonesia akan tetap mengatakan itu sebagai bahasa Indonesia. Indonesia juga tak sudi, sekali lagi tidak sudi, mengubah nama bahasa. Dan dunia pun tetap mengakui sebagai bahasa Indonesia. Begitu pula dalam urusan musik. Dengan mudah orang juga bisa mengidentifikasikan asal-muasal lagu dan penciptanya. Karena itu, mencampur adukan musik Indonesia dengan musik Melayu Malaysia, justru akan menguntungkan Indonesia. Itu Malah sebabnya, dibikin ketika untung Malaysia ya. menampilkan lagu dari Indonesia, dalam sebuah acara yang cukup penting di Malaysia, hal itu merupakan promosi gratis. Misalnya seperti acara bahasa dan budaya Melayu yang dihadiri oleh Malah Menteri kayak Pendidikan Malaysia dipromosiin. berikut ini. Tinggal aku sendiri, terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya. Ini lagunya Edit Jade. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Indah tampan kerana budi, tinggi bangsa kerana bahasa. Tuan-tuan dan puan, saya nak memulakan begini. Ucapan saya ini akan jadi ucapan yang sangat ringkas kerana kita nak bagi laluan kepada semua untuk kita menikmati acara-acara pada malam ini. Saya ingin berikan jaminan bahawa apa sahaja yang melibatkan pengembangan dan juga pembangunan dan juga melibatkan bakat dan potensi yang terkait rapat dengan seni, budaya dan bahasa, kita akan dokong di Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi jangan takut. Jangan takut untuk menari di atas pentas, jangan takut untuk membuat pertunjukan dan persembahan, kerana potensi-potensi ini sebenarnya selari dengan apa yang sedang kita kerjakan di Kementerian Pendidikan Malaysia khusus. Kita dengarkan sebuah lagu puisi. Majlis dengan ini mempersilakan saudara Rino Kurnia Setiawan dari Indonesia yang merupakan penuntut
di Universiti Antarabangsa Al-Bukhari. Oh, ini mahasiswa. Sebuah lagu puisi. Mahasiswa dari Indonesia ya. Kepada kawan. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Jadi kayak promosi gratis. Di sampingku kawan, banyak cerita yang mestinya kau saksikan. Itulah guys, rupanya ada seorang mahasiswa Indonesia yang diundang dalam acara tersebut. Kita menjadi heran karena acara tersebut bertujuan untuk memartabatkan budaya dan bahasa Melayu Malaysia. Tapi mereka malah menampilkan lagu Indonesia. Lagu Berita Kepada Kawan jelas lagu Ebit G. Ade dari Indonesia. Syairnya pun dalam bahasa Indonesia. Tapi tidak apa, kita anggap saja Malaysia sedang mempromosikan musik dan lagu Indonesia di Malaysia. Yuk kita lanjut lagi ya. Strategi Malaysia tadi sebetulnya modus lama, yang tidak akan berhasil atau malah jadi bumerang. Mereka mengira akan bisa memelayukan Indonesia. Modus seperti itu mirip dengan kelicikan Malaysia mengundang penutur asing bahasa Indonesia dalam lomba pidato bahasa Melayu. Tujuannya mungkin agar bahasa Melayu terlihat hebat. Tapi yang terjadi, justru bahasa Indonesia akan semakin mendunia. Yang akan terjadi kelak, bahasa Indonesia malah akan menelan bahasa Melayu Malaysia. Berikut ini contoh upaya sia-sia kaum Melayu Malaysia untuk memartabatkan bahasa Melayu lewat lomba pidato. Pemidato yang pertama, yang cukup bersemangat untuk membuka gelanggang, kategorinya antarabangsa dari Australia, Emma Cecilia Roberts. Emma pada malam ini memilih tajuk ASEAN Berpusat Rakyat. Emma Cecilia Roberts dari Australia. Ini peserta dari Seperti yang kita Australia. semua ketahui, seikat lidi lebih kuat daripada sebatang lidi. Jadi, saya berharap kita semua boleh kerjasama untuk membangun ASEAN dengan satu visi, satu identiti, dan satu community. Terima kasih. Itu kan bahasa Indonesia yang dia pakai ya. Inilah reaksi para netizen Indonesia. Cara licik Malaysia seperti itu memang memalukan. Pemerintah Malaysia terkesan membodohi rakyatnya sendiri. Karena Emma sebelumnya memang belajar bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu. Selamat malam semuanya. Nama saya Emma Roberts. Sekarang saya menjadi konsul di kantor Konsulat Jenderal Australia di Makassar. Kantor saya mengelola hubungan Australia dengan Indonesia bagian timur. Pernah belajar meneliti dan magang di Indonesia. Saya sudah belajar bahasa Indonesia selama 3 tahun. Saya sangat berterima kasih saya memilih untuk belajar bahasa Indonesia karena saya jatuh cinta dengan Indonesia pertama kali saya ke sana. Saya mulai untuk belajar bahasa Indonesia di Salatiga. Bangga ya yang ada kita di ya. Jawa Tengah. Di Salatiga ada satu universitas namanya Universitas Satya Wacana dan itu mempunyai hubungan dengan Universitas Nasional Australia ANU. Begitulah guys, cara Malaysia memartabatkan bahasa Melayu memang aneh. Dengan cara seperti itu, sebetulnya Malaysia malah membantu memartabatkan bahasa Indonesia. Bener. Karena bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Malaysia amatlah berbeda. Terima kasih sudah menonton sajian kami. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Nah, itu ya videonya ya. Dalam sebuah acara dengan dikasih wacananya gini ya, memartabatkan bahasa Melayu. Tapi anehnya yang diundang itu ya mahasiswa Indonesia dan menyanyikan lagu bahasa Indonesia juga gitu. Sama aja kayak mempromosikan gratis bahasa Indonesia. Bener juga. Ini sebenarnya aneh gitu ya. Seharusnya yang diundang itu kan orang dari negara dia sendiri gitu ya. Orang bule tadi yang dari Australia lomba pidato, udah jelas-jelas dalam pidatonya itu pakai bahasa Indonesia gitu. Sama aja kan kayak promosiin gratis juga gitu. Kita itu bangga banget ya kalau bahasa Indonesia itu sekarang itu dijadikan salah satu bahasa internasional gitu ya. Beruntung jadi orang Indonesia loh, karena apa? Kita itu
nggak perlu belajar capek-capek gitu ya, karena dari lahir udah auto bisa gitu ya. Biasanya nih kita kalau ketemu orang asing ya, pasti kan nanya, can you speak English gitu kan. Nah nanti kalau kita ke luar negeri itu kita nggak susah-susah payah gitu ya, atau kita berinteraksi dengan turis asing yang datang ke Indonesia, kita nggak perlu repot-repot lagi nanya can you speak English. Begitu juga sebaliknya, orang bule nanya kita can you speak English, no ya, karena harusnya kita yang tanya dia can you speak Indonesia gitu ya, auto. Jadi kita tuh secara ini kayak penterjemah alami gitu, jadi nggak usah repot-repot lagi ya guys ya. Kita beruntung banget loh, kita lahir di Indonesia, otomatis kita bisa berbahasa Indonesia. Walaupun suku bangsa kita banyak, rata-rata orang daerah pun ya pasti bisa bahasa Indonesia. Itulah bahasa persatuan ya, otomatis ya, udah naluri alam, naluri lahiriah gitu ya. Enak banget loh, jadi nggak usah kita repot-repot lagi kalau ngomong sama orang bule gitu yang datang ke Indonesia. Halo mister, begini-begini, nggak perlu ya, karena justru saat ini mereka yang sedang banyak belajar bahasa Indonesia, mereka menguras otak untuk belajar bahasa Indonesia. Bukan berarti kita nggak mempelajari bahasa Inggris lagi, nggak, itu harus ya, tapi setidaknya ini adalah salah satu kemudahan buat orang Indonesia dalam berkomunikasi dengan orang luar ya, karena di dunia ini lebih banyak orang yang sedang belajar bahasa Indonesia gitu ya. Oke, kiranya sampai di sini dulu video reaction dari Noi. Terima kasih banyak buat kalian yang udah sempetin hadir. Jaga selalu kesehatan, sampai jumpa di video reaction selanjutnya.